Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Semoga yang hadir pada webinar hari ini diberikan kesehatan dan juga semoga kalian semua sudah selesai melakukan aktivitas ibadah dan juga makan siang ya. Supaya makin semangat lagi ya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Jadi di webinar ini kita akan membahas mengenai From Data to Insight, Introduction to Data Science. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Elvina Adelia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Saya sekarang sedang mengikuti program MSIB Kampus Merdeka pada batch 7 dari Mitra Bisa AI. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja memasuki ke materinya. Di sini saya akan memperkenalkan data science atau memberikan penjelasan mengenai pengertian data science terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada beberapa yang kurang paham atau kurang mengerti apa sih data science itu, dan mungkin juga dari kalian ada beberapa yang sudah paham gitu ya data science itu apa gitu. Nah, di sini data science yaitu merupakan sebuah ilmu ya yang menggabungkan data dan juga teknologi untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi karena di zamannya kita sekarang ini nih, kita tuh dikelilingin oleh begitu banyak data ya. Baik itu dari media sosial, aplikasi, bahkan dari perangkat-perangkat pintar. Nah, data science juga membantu kita untuk mengumpulkan data-data tersebut, terus menganalisisnya juga, dan juga bisa mengubah menjadi sebuah informasi ya yang dapat kita bisa gunakan seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya itu dari data pembelian pelanggan. Nah, kita tuh bisa tahu tuh produk mana yang paling disukai oleh pelanggan, dan juga kita bisa merencanakan promosi apa sih yang tepat gitu menggunakan data. Mungkin itu pengertian dari data science. Kita lanjutkan saja. Di sini perbedaan data science dan data analitik dan juga data engineering. Nah, data science atau data analitik dan juga data engineering itu memang mempunyai peran yang berbeda-beda ya. Seperti data science ini lebih fokus ke mencari pola atau membuat model dari data ya untuk memproduksi ke depannya atau produksi masa depan gitulah istilahnya. Kalau data analitik sendiri itu lebih ke memahami ya terus dengan menganalisis data yang memang sudah ada seperti itu. Misalnya nih kayak kenapa penjualan bulan lalu itu turun. Nah, itu data analitik. Kalau misalnya data engineer itu lebih ke orang yang memastikan data yang diambil lalu disimpan dan juga diproses dengan baik ya supaya tuh kita tuh bisa melakukan analisis dengan sangat mudah. Nah, seperti mereka mempunyai peran yang berbeda-beda ya, tetapi mereka itu oke, lanjut aja kita langsung ke materi selanjutnya. Di sini ada data science proses atau proses-proses data science. Jadi saya akan menjelaskan proses-proses data science yang memang sering dipakai gitu ya. Nah, di sini di tahap awal ini ada data collection atau pengumpulan data nih. Di data collection ini ada data terstruktur dan juga data tidak terstruktur. Nah, data terstruktur sendiri yaitu data yang sudah terstruktur ya atau sudah terorganisir dalam bentuk table. Kalau data yang tidak struktur itu data yang tidak memiliki format yang jelas gitu, seperti berbentuk teks atau berbentuk gambar, data berbentuk video. Nah, itu data yang tidak terstruktur. Kalau misalnya data sudah terkumpul, lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu ada data cleaning dan data cleaning and preparation, yang dimana data ini akan dibersihkan dari hal-hal yang tidak diperlukan gitu.
seperti itu ada duplikasi pada data atau data yang tidak konsisten, dia akan dibersihkan ya. Lalu diproses lagi ya agar siap untuk dianalisis untuk selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya lagi ada data exploration atau di sini data akan dieksplor ya. Atau kita tuh di sini tuh benar-benar mendalami data itu gitu untuk melihat sebuah pola, tren atau mungkin ada anomali yang mungkin muncul pada data gitu. Nah, tapi ini memang penting banget ya untuk kita pahamin yang akan terjadi pada data sebelum kita memasuki tahap modeling gitu. Nah, kalau misalnya data sudah dieksplor, lanjut lagi ke data ke tahap proses modeling and algorithms, di mana di sini kita itu ngebangun sebuah model statistik atau menggunakan algoritma mesin learning berdasarkan data yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kalau sudah jadi model, kita lanjut lagi ke tahap proses selanjutnya, yaitu ada tahap evaluation and deployment, yang dimana di sini kita itu mengevaluasi model yang data yang sudah dimodelkan gitu. Kita evaluasi untuk memastikan model itu bekerja dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya hasilnya memuaskan, barulah model ini akan kita terapkan atau kita bisa gunakan seperti itu. Mungkin ini proses dari data science ya yang sering digunakan. Kita lanjut aja di selanjutnya. Di sini ada tools yang sering digunakan dalam data science ya. Di sini ada programming language-nya, di sini ada bahasa Python, ada bahasa R, dan juga ada bahasa MySQL. Lalu di sini ada library-nya juga, ada Pandas dan NumPy, lalu ada visualisasinya juga, ada Matplotlib dan juga Seaborn. Dan untuk modelingnya di sini ada Scikit-learn, ada TensorFlow dan Keras. Semua tools ini memang mempunyai peran yang penting ya dalam alur kerja data science ya, dari pengolahan data sehingga membangun model mesin learning gitu. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada database yang dipelajarin, yang bisa kita pelajari. Untuk awal-awal di data science ini sebenarnya itu penting banget ya untuk mempelajari database, karena database ini yang akan jadi sumber utama ya, utama data gitu yang akan kita olah sehari-hari gitu. Dan ini di sini ada database yang kita bisa pelajari, ada Teradata, Amazon ADS, ada Snowflake, Postgre, dan MySQL, dan lain-lainnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Di sini ada dataset platform free resource yang dimana kalau kita misalnya mau latihan atau coba-coba ya. Nah, ini banyak juga ya platform yang menyediakan dataset yang gratis ya, seperti ada Kaggle, ada Hugging Face, ada DataGov, terus DataHub, lalu ada Google Dataset Source, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjut aja ke machine learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih machine learning dan juga jenis-jenis machine learning-nya. Di sini machine learning itu sendiri yaitu cabang dari AI ya, atau artificial intelligence, yang bisa bikin komputer itu belajar dari data tanpa perlu instruksi yang khusus gitu. Nah, di sini machine learning itu mempunyai jenis-jenis, ada 3 jenis, ada supervised learning yang dimana contohnya itu kayak kita tuh ngasih data ya ke model gitu, tapi kita tuh model gitu si contekan gitu punya data yang sudah lengkap sama jawabannya. Nah, model buat tahu jawaban gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu data baru, kita tuh bisa nebak jawaban yang lebih tepat atau yang lebih benar seperti itu. Contoh gampangnya tuh kayak ngasih taulah model itu bisa bedain untuk ngebedain email yang spam yang mana, yang bukan yang mana. Itu supervised and unsupervised learning itu dia itu seperti kayak kita ngasih data aja gitu ke model, tapi tidak ada jawabannya gitu. Jadi modelnya ini akan belajar sendiri untuk
mencari pola atau kelompok-kelompok yang mirip gitu. Nah, ini contohnya itu kayak seperti membagi pelanggan toko ya jadi beberapa kelompok berdasarkan kebiasaan mereka belajar mereka seperti itu. Lalu untuk di sini ada reinforcement learning, itu seperti kayak model ini kayak seperti main game ya, kayak istilahnya ya. Bakal mencoba-coba mencari suatu tindakan di lingkungan yang tertentu gitu. Terus habis itu kalau misalnya dapat poin atau hukuman dari tiap keputusan yang dia ambil nih, lama-lama tuh dia bakal belajar gitu buat ambil keputusan tersebut. Nah, keputusan yang paling oke lah biar dapat poin yang paling banyak gitu, yang paling untung seperti itu. Itu reinforcement learning dan contohnya itu seperti kayak misalnya tuh robot yang belajar di sebuah ruangan ya, supaya tuh dia tuh tidak nabrak sana sini gitu. Nah, mungkin itu machine learning dan jenis-jenisnya. Kita lanjut aja. Di sini apa hubungannya machine learning dan data science? Nah, di sini hubungannya data science dan machine learning ini sebenarnya mereka memang saling berhubungan erat ya. Dari data science sendiri itu lebih fokus pada pengumpulan data dan juga membersihkan lalu menganalisis data supaya itu kita bisa mendapatkan wawasan yang benar-benar berguna gitu. Kalau machine learning sendiri ini itu lebih apa ya, ke membuat dia itu bagian dari data science gitulah. Nah, yang tugasnya itu membuat model dari data itu ya untuk memprediksi suatu atau membuat keputusan yang otomatis. Seperti itu. Nah, kita lihat ya dari gambar ini, kita bisa lihat kedua bidang ini memang butuh keterampilan yang mirip ya, seperti statistik dan juga pemrograman skill. Bedanya kalau misalnya si data science ini lebih banyak bekerja dengan menyiapkan dan juga mengolah data ya. Misalnya di sini ada SQL dan juga data visualisasinya gitu. Kalau machine learning itu dia lebih fokus ke cara membuat modelnya gitu, yang bisa belajar dari data tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya intinya itu data science itu menyediakan data dan juga metode analisis. Sementara kalau machine learning ini memberikan kemampuan yang membangun model ya, yang dapat belajar dari data tersebut dan juga membuat prediksi yang lebih akurat seperti itu. Itu hubungannya machine learning dan juga data science ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut aja. Di sini saya akan membahas karir path-nya. Karir path-nya. Di sini kita mulai dari software developers, dari posisi seperti junior data analyst dan bisnis analisa. Kita tuh bekerja dasar Python, bahasa R, dan SQL, Excel, dan juga statistik ya. Lalu softnya karena kan kita butuh komunikasi dan juga kerjasama ya gitu. Dan juga kita harus belajar juga ya soft skill karena kita akan berkolaborasi juga. Nah, setelah dapat pengalaman ya kita bisa lanjut ke posisi data engineer, data analis. Di level ini kita tuh bisa makin data yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi ketampilannya itu bisa data visualisasi dan juga advanced Excel yang semakin penting seperti itu. Nah, untuk puncaknya di sini kita bisa jadi data engineer, terus big data engineer dan juga data arsitek. Jadi di sini di data engineer ini kita tuh akan lebih fokus kayak pada teknik yang lebih mendalam lagi ya seperti machine learning, terus juga deep learning, juga ada data mining, bahkan ada NLP atau natural language processing gitu. Lalu naik lagi di sini
ke data scientist dan juga senior data scientist, dan juga ada director of analytics, yang dimana level ini sebenarnya kita sudah mempunyai sekitar 5 atau 10 tahun pengalaman ya harusnya ya. Jadi dia tuh memang lebih fokus ke strategi yang lebih besar gitu. Dan juga di situ dia tuh bisa bikin keputusan yang penting ya buat sebuah perusahaan seperti itu. Nah, memang tanggung jawabnya juga semakin besar juga ya, tapi gajinya juga semakin wah juga ya. Oke, dan di sini skill yang harus kalian punya. Di sini ada entry level skill. Skill di sini yang dimana skill dasar ya yang harus kita kuasai sejak awal seperti bahasa SQL, Excel, visualisasi data, dan lain-lain. Ini jadi skill yang berjalan gitu. Ini seperti ada machine learning, ada deep learning, ada NLP atau natural language. Lalu lanjut juga di sini ada skill seperti ada juga kemampuan bercerita atau storytelling, atau ada juga kemampuan manajemen proyek seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Di sini untuk kesimpulannya, di sini data science merupakan ilmu yang memanfaatkan matematika dan juga algoritma ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, melalui pengembangan model yang prediktif serta menganalisis mendalam. Nah, data science sendiri itu memiliki proses yang terstruktur ya, dimulai dari tadi pengumpulan data, pembersihan, dan juga persiapan data. Lalu ada eksplorasi data juga hingga pembuatan model yang prediktif menggunakan teknik machine learning yang memungkinkan komputer itu bisa belajar dari data dan juga membuat keputusan yang otomatis seperti itu. Nah, machine learning sendiri ini juga sebagai komponen utama ya, karena data science itu memperluas potensi analisis data ya melalui kemampuan komputer untuk lagi dari data gitu, dan juga membuat keputusan yang otomatis. Nah, ini yang menjadikan data science itu salah satu bidang dengan kontribusi yang penting ya dalam pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Mungkin segitu saja ya.